Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah belajar tentang gradiensi. Mungkin kita sedikit bicara tentang apa sifat-sifat dari gradiensi ya. Jadi kalau saya mempunyai medan vektor, medan skalar V, ya, ini nilai medan skalar di titik R. Lalu saya mempunyai medan skalar yang lain, ya. Jadi misalnya psi gitu, medan skalar yang lain. Nah, kemudian medan skalar V besar, ya, itu merupakan perkalian antara medan skalar V kecil dengan medan skalar psi, ya, itu. Nah, misalnya seperti itu situasinya, atau mungkin secara singkat sebenarnya ditulis saja seperti ini ya, V sama dengan V kecil, var V, ya, dikalikan dengan psi gitu, misalnya seperti itu. Maka untuk mendapatkan gradien dari V, ya, akan berlaku hukum ini, jadi V, ya, kemudian dikalikan dengan psi, ya, itu misalnya, ini sama dengan apa begitu. Nah, ada sifat yang perlu kita ingat, ya, ini berlaku aturan Leibniz, ya, berlaku aturan Leibniz, jadi bahwa ini akan sama dengan gradien psi dikalikan dengan gradien V ditambah dengan V dikalikan gradien psi. Nah, ini orang sering mengatakan sebagai aturan ya, aturan atau kaidah. Saya sebagai kaidah ya, kaidah Leibniz ya, Leibniz. Ya, jadi ini seperti turunan di dalam kalkulus bervariabel tunggal itu. Fx dikalikan Gx diturunkan terhadap X, ya, maka diturunkan gantian lalu dikalikan, ya, seperti itu, jumlahkan, ya. Oke, ini yang pertama. Oke. Nah, bagaimana buktian ini? Saya rasa tidak sulit, silahkan dicek ya dari rumus tadi, gradien V misalnya, gradien V gitu ya. Tadi kan sama dengan apa? Parsial V, parsial X, ya, dikalikan I ditambah parsial V dikalikan dengan parsial parsial V parsial Z ditambah dengan parsial V, ya, parsial Z ini K gitu. Atau sebenarnya kalau ingin lebih singkat bisa menggunakan tata tulis kemarin itu, bahwa gradien V itu sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan 3. Nah, ini parsial V, parsial XI, EI gitu. Ya, jadi lihat di situ. Kalau I itu sama dengan 1, untuk I sama dengan 1, maka X1 adalah X ini. E1 itu adalah I begitu. Ya, untuk I sama dengan 2, maka X2 itu adalah Z, ya, E2 adalah J. Jadi ini sama sebenarnya. Tinggal kalau saya lebih suka dengan tata tulis seperti ini karena penulisannya singkat gitu, ya. Nah, kemudian kita masukkan karena V itu sama dengan V dikalikan C, maka kita dapatkan ini ya, sigma I dari 1 sampai dengan 3, ya, parsial V, V-nya diganti dengan apa? V dikalikan dengan psi, ya, dikalikan dengan psi, parsial XI dikalikan EI, ya, begitu. Nah, di sini ada turunan parsial dari V dikalikan psi. Nah, ini juga berlaku. Sebenarnya asalnya di sini nanti ya. Jadi kalau saya punya dua perkalian itu V dikalikan psi, lalu diturunkan parsial terhadap sembarang variabel, misalnya XI, maka hasilnya sama seperti tadi. Jadi parsial V, parsial XI dikalikan dengan psi, ditambah dengan V dikalikan parsial psi, parsial XI. Lihat ya, ini aturan Leibniz juga, ya, aturan Leibniz atau kaidah Leibniz. Nah, ini lalu disubstitusikan ke sini. Jadi hasilnya apa? Hasilnya sigma I, ya, lalu parsial V, parsial XI gitu, dikalikan dengan psi, dikalikan EI dalam kurung ya, ditambah dengan apa? Ditambah dengan V dikalikan parsial psi, parsial XI gitu, lalu dikalikan EI, ya. Oke. Nah, ini tidak ada indeks
I, maka bisa keluar dari tanda itu ya. Jadi ini V-nya bisa keluar, C-nya bisa keluar, lalu sigma I parsial V parsial XI dikalikan EI begitu ya, ditambah dengan ini juga bisa keluar karena V itu tidak ada indeks I, maka bisa meloncat dari dari tanda sigma itu. Jadi ini sigma I, lalu tinggal di bawah di dalamnya adalah parsial C parsial XI kalikan EI gitu. Nah, sekarang yang ada di ini, dan ini sudah jelas dari definisi di atas. Ya, jadi ini hasilnya apa? Ya, dari sini kita dapatkan ya ini C dikalikan dengan ini gradien V ya, ditambah dengan bagian ini V dikalikan dengan gradien C. Nah, itu terbukti ya, terbukti bahwa berlaku aturan atau kaidah Leibniz semacam ini. Ya, ini bukti ya untuk sifat yang penting ya dari ini. Oke. Nah, setelah kita bicara sifat ini, saya akan melanjutkan untuk membicarakan yang kedua, yakni divergensi. Ya, divergensi. Nah, mudahnya ngomong divergensi ini kalau gradiensi itu menyangkut medan skalar, dari medan skalar kasih operator nabla dengan cara semacam itu diperoleh gradien dari besaran skalar itu, medan skalar itu yang hasilnya adalah medan vektor begitu. Nah, sekarang divergensi ini menyangkut medan vektor ya. Jadi kalau saya punya medan vektor V begitu ya, maka divergensi dari V ditulis seperti ini, dot produknya pakai dot. Atau mungkin ada lagi cara tulis yang lain, apa itu, ditulis ini div ya, div V, itu cara yang lain ya, div V ya. Jadi cara lain untuk menuliskan divergensi dari V. Jadi ini keduanya sama maksudnya ya. Tapi apa yang masukkan dengan div atau gradien divergensi V itu? Ini kalau secara di dalam koordinat kartesius, oke. Sementara kita ada di dalam koordinat kartesius, ini sesungguhnya adalah sigma I dari 1 sampai dengan 3 itu. Lalu di sini adalah parsial ya, VI ya, parsial VI parsial XI gitu. Ya. Karena dot produk ya. Jadi oleh karena itu tidak heran kalau nabla itu kemudian dipilih. Nabla itu suatu operator vektor ya, operator diferensial tapi sifatnya vektor, memiliki 3 komponen. Ini ditulis sebagai I parsial X ya, ditambah dengan J parsial Y, ditambah dengan K parsial Z begitu. Atau mungkin secara singkat ditulis sigma I dari 1 sampai dengan 3 EI parsial XI gitu ya, parsial XI. Sehingga kalau nabla itu dikenakan pada tadi saya gradiensi dengan menggunakan dikenakan pada medan skalar, maka tinggal medan skalarnya dikenai oleh operator diferensial ini, parsial itu. Oke, nah sekarang operator yang sama dikenakan pada medan vektor, kemudian ambil dot produk gitu. Ya, maka hasilnya adalah ini tadi. Jadi dot produk antara operator nabla ini tadi. Jadi ini perkalian. Sesungguhnya ini kan bisa ditulis sebagai sigma I dari 1 sampai dengan 3 gitu. Ya. Apa ini? Jadi parsial XI dikenakan pada VI. Ya. Jadi ini adalah komponen vektor operator nabla. Sementara yang VI itu adalah komponen dari medan vektor V itu. Ya, itu. Sehingga divergensi V adalah ini tadi. Itu seperti itu. Oke. Ya. Ini maknanya apa? Ini maknanya akan saya bicarakan nanti kalau kita bicara teorema Gauss ya. Nanti saya tunjukkan aplikasinya dan sebagainya ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu
langsung aja ya, nanti sifat-sifatnya menyusul ya. Langsung saja begini. Jadi yang ketiga itu rotasi. Jadi operator rotasi. Ya. Jadi kalau tadi kita pilih dot product antara operator nabla dengan medan vektor, hasilnya adalah apa namanya skalar. Jadi hasilnya ini skalar ya, hasilnya skalar. Maka rotasi itu ya kemungkinan berikutnya ya, yakni operator nabla itu saya ambil hasil kali silang dengan operator vektor. Tapi sebelum sana, mumpung saya ingat, nanti ada juga ini kan operator nabla diambil dot product dengan V itu ada di belakang, di mana V itu dikenali operator nabla itu. Ada juga nanti ungkapan, ya misalnya contoh misalnya dalam persamaan Euler atau persamaan Navier-Stokes dalam fluida itu dot begini, ya. Jadi diambil dot product dari belakang itu, ya. Jadi V-nya di depan, nablanya di belakang. Nah ini tentu hasilnya operator skalar ya, operator skalar. Ini hasilnya operator skalar. Jadi ini lain daripada ini ya. Jadi kalau yang divergensi itu operator nabla itu dikenakan pada medan vektor V dengan dot product, di mana tentu saja nablanya ada di depan. Kalau semacam ini hanya hasil kali dot product antara V dengan operator nabla ya, itu beda. Jadi ini diperoleh medan skalar, yang itu diperoleh operator skalar. Good. Nah ini juga begitu ya. Berikutnya rotasi. Jadi ini variasi yang lain. Jadi rotasi dari V. Apa ini? Nah tentu saja ini bisa dituliskan ya seperti yang kemarin sudah saya tunjukkan. Definisi rotasi ya. Masih ingat ya, sigma I J, K. Ya, ini saya tulis bentuk ini ya dulu, dari 1 sampai dengan 3 bebas. Lalu ini epsilon I J K. Lalu ada turunan parsial. Ya, ini vektor di depan, turunan parsial I, masih ingat ya, kemarin saya tulis begitu. A cross B gitu ya, maka ini bagian ini AI gitu kan. Lalu komponen V nomor J gitu ya, urut I J K gitu. Yang terakhir adalah EK. Ya. Hasilnya adalah untuk sementara ini kita sebut sebagai vektor ya, hasil kali medan vektor, hasil kali antara dipandang sebagai hasil kali antara operator nabla dengan medan vektor V. Hasilnya adalah medan vektor. Oke. Nah, ini kalau ditulis dalam tata tulis yang lebih familiar, maka di sini ya, jadi rotasi V ya, gitu. Atau sering juga nanti ditulis begini, rot ya, V. Ini banyak tulis cara tulisnya. Atau sama dengan ini, curl V gitu ya. Ada satu lagi. Ini lalu ini ada ini. Ya, V gitu. Jadi itu hal yang sama. Jadi kalau nanti ketemu tulisan semacam itu ya, lambang semacam itu maknanya sama. Ya, maknanya sama. Nah, kalau ini saya terjemahkan seperti kemarin sebagai sebagai determinan ya, maka mulai dari atas ini parsial. Sebentar, ini biar lebih tadi lupa parsial XI ya. Oke. Good. Ini parsial X1, parsial X2, parsial X3. Ya. Kemudian ini adalah V1, V2, V3. Lalu di sini apa? Di sini adalah E1, E2, lalu E3. Gitu. Ya, ini kalau kita tulis dalam tata tulis yang familiar ya, seperti ini. Nah, biasanya saya ungkapkan lagi parsial XI ya, ini karena malas gitu, malas yang dihargai ya. Ini ditulis sebagai parsial I begitu. Jadi nanti kalau muncul parsial I semacam ini, maksudnya adalah parsial XI semacam ini ya. Jadi itu
dimaknai semacam itu untuk memudahkan penulisan. Maka oleh karena itu ini bisa dituliskan lebih jauh sebagai apa? Parsial 1, parsial 2, parsial 3. Nah, lebih sederhana kan? Lebih sederhana ya cara ngomongnya ya. Ini P1, P2, P3, ini E1, E2, ini E3. Gitu. Atau kalau mungkin ingin lebih familiar lagi, ya mungkin dengan cara ini. Parsial ini kan bisa untuk 1 berarti kan parsial X gitu ya. Ini saya tulis parsial X gitu, parsial Z, parsial Z. Ya, ini apa? Vx, Vz, Vz. Ini adalah I, J, K gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tentu ini masih bisa ditulis ya, masih bisa ditulis misalnya apa? Seperti kemarin yang saya contohkan ya. Ini K, ini J, ini tambah ini K. Ya. Itu. Ya, jadi ini komponen I pertama dan X bagaimana? Ya, dimulai dari X lalu Z ya. Jadi ini adalah parsial Z atau parsial Z, saya tulis lengkap ya. Lalu di sini adalah VZ dikurangi dengan parsial Z, ini VZ ya. Kemudian di sini komponen Z, setelah Z ada Z, ini adalah parsial Z, ini V apa? Parsial X, ini VZ ya. Oke, yang terakhir itu ini komponen Z setelah ZX, jadi parsial X gitu ya. Ini VZ dikurangi dengan parsial Z, ini VX gitu. Ya, ini rotasi ya. Jadi nanti misalnya ini terkait dengan sirkulasi pusaran ya, apa namanya, kalau pusaran itu disebut apa ya, pusaran dalam air, vortex ya, dalam aliran fluida misalnya ya, terkait dengan di sana. Jadi kalau rotasinya tidak nol, maka apa namanya, ada pusaran ya. Ini terapan dalam fluida adalah ketika ya itu sama dengan nol divergensinya ya. Jadi aliran fluida itu tak termampatkan. Artinya tak termampatkan apa? Sepanjang garis alir, kalau kita bergerak sepanjang alirannya, maka rapat massa fluida itu apa namanya, konstan gitu ya. Oke, itu sedikit tentang rotasi ya. Jadi saya perkenalkan operator rotasi. Jadi karena mengingat waktu, sebenarnya banyak hal yang bisa dibicarakan dalam hal ini ya, tetapi karena mengingat waktu, maka saya akan coba sekarang bicarakan apa namanya sifat-sifat ya, sifat-sifat yang terkait dengan operator ini ya. Maknanya juga tadi paling tidak saya sudah menyampaikan makna dari gradien barang sebentar. Jadi gradien dari suatu medan skalar itu selalu tegak lurus terhadap apa namanya permukaan isoskalar ya. Oke. Mungkin kita putar dulu ya. Kita putar dulu. Bisa dibantu? Oh, keluar dulu. Jadi dah. Sebentar, saya putar dulu. Ini terus mana? Oh, gini ya. Balik ya, gini kan? Oh, gitu. Jadi susah juga ya. Sebenarnya tadi dia langsung keluarkan gitu ya. Ini masukkan, kalian makan dulu. Nah, ya, oke. Oh, ini yang menghapus siapa tadi? Kurang sempurna ya. Nah, ini kurang sempurna menghapusnya.
Good. Sekarang kita bicarakan sifat-sifatnya ya, sifat-sifatnya. Jadi sebagai contoh tadi ya, jadi divergensi itu dikenakan pada medan vektor. Nah, sekarang kita ambil kasus khusus ya, ketika medan vektornya itu adalah gradien dari suatu skalar gitu ya, gradien suatu skalar. Ini nomor 5 tadi ya. 1 2 ya, nomor 5. Ya. Jadi nomor 5 atau nomor 4? Nomor berapa? 1 2 tuh nomor 4 ya, nomor 4. Ya, jadi kasus khusus ketika V ya, divergensi V ini, V sebagai medan vektor V itu adalah gradien dari suatu medan skalar gitu. Ya, gradien dari suatu medan skalar itu medan vektor. Maka kemudian logis kalau orang mempertanyakan ini divergensi dari ini. Ya, divergensi dari medan skalar ini, gradien dari medan skalar ini. Nah, tentu saja ini menghasilkan ya kalau di dalam koordinat kartesius, tapi harus hati-hati sekali dalam konteks ini ya. Nanti saya peringatkan. Tapi sebelum ke sana ini lalu didefinisikan ini sebagai Laplacian. Jadi seperti itu. Jadi kalau ketemu nabla kuadrat terhadap medan ini makna yang tepat adalah seperti ini. Divergensi dari gradien dari gradien suatu medan vektor. Ya, kita tulis sebagai nabla kuadrat V. Tapi hati-hati ya, karena apa? Seringkali orang menulis nabla kuadrat ya, itu sama dengan apa? Ditulis seperti parsial X ini sama-sama kuadrat ditambah parsial Z ini kuadrat ditambah parsial Z ya, ini dikuadratkan. Ya tidak salah dalam beberapa kasus gitu. Tetapi penulisan semacam ini langsung diterapkan itu akan mengandung bahaya, ya, mengandung bahaya. Jadi sebagai contoh begini, nabla kuadrat seper R, ya nanti kalau kita hitung langsung begitu, ya kita hitung langsung, ya nabla kuadrat seper R, ya itu hasilnya akan 0 gitu. Kalau dihitung langsung masukkan nilai ini, operator eksplisit ini, bentuk eksplisit ini langsung. Ya, tetapi oleh karena itu harus hati-hati di situ, ya, terutama kalau mengandung super R. Kenapa? Kalau muncul semacam ini, akibatnya akan ada delta Dirac. Ya, nanti kan mungkin akan saya. Jadi ini muncul ada kaitannya nanti berbanding lurus hasilnya dengan suatu delta Dirac begitu ya. Nanti mungkin saya akan coba bicarakan di waktu di delta Dirac. Hanya pesan saya tadi bahwa ketika kita menerapkan operator ini nabla kuadrat B, maka cara yang paling aman itu adalah dengan menuliskan divergensi dari gradien. Itu yang penting. Jadi bagaimana menerapkan itu lebih aman adalah kalau kita hitung gradiennya dari V itu dulu, baru diambil divergensinya itu. Kenapa? Nanti untuk menghindari beberapa kasus yang memunculkan ini tadi. Jadi sebagai contoh misalnya divergensi dari seper R itu juga ini nanti juga berbanding lurus dengan untuk menerapkan divergensi nabla kuadrat itu. Oke, nanti saya bicarakan waktu kita bicara delta Dirac ya. Good. Nah, sifat yang lain ya tentu bisa kita turunkan di sini ya. Jadi sifat yang lain misalnya apa? Misalnya misalnya kita tuliskan divergensi dari perkalian medan vektor dengan medan skalar. Ya, ini yang belum saya bicarakan kemarin ya. Jadi kalau kita punya medan vektor V, lalu dan juga punya medan vektor skalar V, maka perkalian antara medan vektor V dengan medan skalar V ini juga merupakan medan vektor hasilnya. Nah, ini hasilnya merupakan medan vektor. Jadi oleh karena itu kalau kita ambil divergensi ini, maka kita bisa menuliskan ya sesuai dengan rumus tadi, ini sigma, ini akan sama dengan, saya tuliskan hasilnya dulu, ya ini akan sama dengan divergensi gradien V dot V.
Jadi ini dihitung dulu gradient V, lalu diambil dot product dengan V. Lalu ditambah dengan V dikalikan dengan divergensi V, begitu. Ya, itu yang pertama ya. Jadi bagaimana membuktikan itu? Tidak sulit ya. Jadi tadi menurut definisi divergensi V itu sama dengan sigma I parsial XI gitu ya. Ini adalah V komponen nomor I. Jadi perlu saya tulis di sini. Jadi komponen median vektor ini, komponen nomor I itu sama dengan V dikalikan komponen V nomor I gitu ya. Jadi ini oleh karena itu saya tulis I. Ya. Oke, ditulis seperti itu. Ya, berdefinisi. Sehingga kemudian kita harus menurunkan V dan VI. V dan VI itu sama-sama median skalar. Ya. Sehingga kemudian berlaku aturan Leibniz seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi mestinya ini akan sama dengan apa? Sigma I, ya. Yang pertama parsial V parsial XI dikalikan VI ditambah dengan sigma I, ya. Sigma I ada V dikalikan parsial VI parsial XI gitu, ya. Nah, kemudian bagian ini ya tentu saja bisa dikeluarkan keluar. Ini sendiri merupakan komponen dari nabla gradien V nomor I ya. Jadi komponen gradien V nomor I dikalikan komponen V nomor I lalu dijumlahkan. Itu tidak lain adalah dot product antara gradien V gitu ya dengan V gitu ya. Yang ini V-nya keluar, gitu ya. Kalau V-nya keluar, maka kita dapatkan itu tidak lain adalah divergensi median vektor V. Nah, begitu singkat. Coba kalau Anda menggunakan ini diganti dengan parsial V X parsial X ditambah dengan parsial V VZ parsial XZ, ya parsial Z ditambah dengan parsial V VZ parsial Z, ya, itu nanti agak panjang. Tapi dengan semacam itu saya rasa akan lebih singkat cara penulisannya. Ya, mungkin Anda bisa saksikan sendiri. Singkatnya kalau kita menggunakan berita yang sulit-sulit nanti. Jadi nanti ada ungkapan-ungkapan yang akan tidak bisa karena waktu ya, karena waktu tidak mungkin saya bicarakan di sini ya. Kita lihat aja sifat-sifat yang sederhana dulu ya. Jadi yang berikutnya adalah misalnya rotasi ya. Rotasi ya antara ini tadi ya. Oke, rotasi ini. Ya. Rotasi ya V dengan V, perkalian antara V dengan V. VV ya ini adalah median vektor. Oleh karena itu pertanyaannya logis ya kalau dimintai untuk menghitung rotasinya. Ya tadi tentu saja saya bisa tuliskan ini sigma I ya ada FJ K gitu ya. Lalu sini epsilon I J K gitu ya. Lalu ada turunan nih parsial XI. Apa yang diturunkan? Yang diturunkan adalah komponen vektor ini nomor K, nomor J. Ya, ini komponen nomor J. Ya, kita tulis ini J. Ya, ingat ini tadi ya. Lalu dikalikan EK. Gitu. Nah, lihat sekali lagi bahwa di sini ada epsilon IJK itu, ya, itu dibiarkan, ya, karena tidak ini. Tapi yang jelas ada turunan parsial hasil perkalian antara V dengan VJ. Nah, muncul lagi aturan Leibniz, ya, epsilon I JK, di sini aturan Leibniz. Yang pertama yang diturunkan adalah V-nya itu, ya, terhadap XI, VJ-nya dibiarkan, lalu EK. Oke. Lalu ditambah dengan sigma IJK, epsilon IJK. Ya ini, jadi yang diturunkan V-nya dibiarkan, ya, kemudian yang diturunkan adalah ini, parsial XI. Apa yang diturunkan? Yang diturunkan adalah VJ-nya itu. Ya, VJ-nya diturunkan. Lalu EK. Oke.
gitu. Ya. Nah, apa namanya? Kita lalu bisa mengambil kesimpulan dari sini. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan dari situ. Apa kesimpulannya? Ini adalah komponen dari operator nabla gradien, komponen dari gradien V, komponen nomor I. Ini adalah komponen VJ. Kalau kita bandingkan dengan definisi kemarin ya, A cross B itu kan sama dengan sigma I JK, epsilon I JK, ini AI ya, BJ lalu EK. Kita lihat ya, ini komponen nabla V, gradien V, ini komponen V, ini ada EK. Sudah mirip. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan apa? Ini adalah gradien V cross VJ. Ya, gradien V cross VJ. Cross V, maaf ya, cross V. Ya. Kemudian bagian ini apa? Ya, V-nya keluar. Ditambah dengan V-nya keluar. Kalau V-nya keluar, maaf saya hapus ya, ini V-nya keluar, pindah ke situ. Bagian ini apa? Ya, lihat definisi awal tadi. Ya, definisi di sana. Kelihatan nggak? Jadi definisi awal ini ya. Ini. Ya, di sini ya, itu. Maka tentu segera bisa ambil kesimpulan ini sama dengan apa? Ini sama dengan rotasi V. Oke. Jadi sekarang kita punya sifat ya, rotasi dari V dikalikan dengan V itu sama dengan ini. Oke, saya rasa sederhana sekali mendapatkan ini. Ya, ini sifat yang berikutnya. Coba lihat, Anda bisa membuktikan sendiri nanti kalau menggunakan penuh gitu ya, IJK gitu, 1, 2, X, Z, Z gitu, itu akan sangat panjang. Tapi kalau kita menggunakan notasi semacam ini akan begitu singkat cara penulisannya ya. Oke, sekarang saya mulai lagi. Belum nyangkut. Ya. Good. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kalau saya mengambil rotasi, ini ada pasahnya. Nah, air. Ya. Kalau kita, oh ini. Tutup spidol. Masukkan situ. Ya. Rotasi dari gradien V misalnya. Apa yang kita dapatkan? Rotasi dari gradien V. Nah, ditulis saja. Jadi gradien V itu suatu medan vektor, lalu dihitung rotasinya, kan logis ya. Nah, dihitung aja. Per definisi, kalau kita lihat sigma I J K ya, daripada saya tulis 3 sigma itu terlalu banyak, cukup kita singkat seperti ini. Epsilon I J K. Kemudian kita hitung parsial XI, lalu komponen gradien V nomor J, tulis saja parsial V parsial XJ. Jadi ini adalah komponen gradien V nomor J ya, itu ingat ya. Lalu ini ada EK. Oke, ada hal yang menarik di sini ya, sigma I J K ya. Ada hal yang menarik di sini, epsilon I J K. Ini ada parsial kuadrat V, ini ada parsial XI, ya, parsial XJ, gitu. Ya, ini EK. Oke, EK. Nah, ada yang menarik di sini. Nah, ini kalau kemudian saya tukar, jadi ini saya tukar dengan ini, XI saya tukar dengan XJ, ini hasilnya nggak berubah. Kenapa? Enggak, maksudnya ini, maaf ya. Jadi kalau parsial kuadrat V XI XJ itu mesti akan sama dengan parsial kuadrat V XJ XI gitu. Jadi turunan parsial berurutan semacam itu tidak tidak bergantung pada urutan dari variabel mana yang diturunkan lebih dulu. Ya, ditukar hasilnya sama. Artinya ini sama dengan itu. Jadi kesimpulannya apa? Tapi di sini kalau epsilon IJK itu ditukar, I dan J-nya ditukar,
Jadi epsilon IJK itu akan sama dengan minus epsilon JIK. Jadi kalau indeksnya itu ditukar, maka akan diperoleh nilai negatifnya begitu. Jadi antisimetris. Jadi epsilon Levi Civita ini antisimetris terhadap pertukaran indeks. Sementara kalau yang ini simetris terhadap pertukaran indeks. Nah, ini satu kaidah. Jadi kalau di dalam suatu suku yang dijumlahkan semacam ini ada dua indeks yang sama, ini IJ, ini IJ. Yang satu itu antisimetris terhadap pertukaran indeks, yang satu simetris terhadap pertukaran indeks, maka akibatnya itu akan menghasilkan nilai 0. Kan menghasilkan nilai 0. Itu kesimpulannya begitu. Ya. Kenapa? Karena ini antisimetris terhadap pertukaran indeks, ini simetris terhadap pertukaran indeks. Nanti akan didapatkan begini. Jadi kalau ini ditukar jadi minus, tapi di sana sama. Jadi nanti ada saling mengurangi gitu. Nanti silahkan dicek, ya saling dicek. Jadi misalnya seperti itu 1 2 misalnya. Ini 1 2. Oke. Nah, kemudian di sisi yang lain ketika ini 2 1, ini bisa ditukar. Tapi kalau ini ditukar 2 1 jadi minusnya begitu. Jadi akibatnya 0 ini. Nah, jadi gradien rotasi dari suatu gradien itu selalu sama dengan 0. Oke, ya, rotasi dari gradien selalu sama dengan 0. Oke, contoh berikutnya ya, contoh berikutnya. Misalnya saya hitung divergensi dari R median R itu vektor posisi ya. Apa hasilnya kira-kira? Ya, kita hitung sigma I dari 1 sampai dengan 3, gitu ya, parsial X, ya, I, parsial XI. Itu ya, parsial. Karena komponen dari R itu adalah XI kan, X1, X, X2, Z, X3, atau Z, gitu. Ya, ini XI. Parsial XI, parsial XI, apa hasilnya? Berapa? Ada yang tahu? Parsial XI, parsial XI. Hasilnya sama dengan 1. Sigma I dari 1 sampai dengan 3 dari 1. Berapa? Sama desi dari R itu adalah 3. Ya, rotasi dari R. Bisa menghitung langsung dari sini ya, bisa juga di sini ya. Ini adalah X, Z, Z, parsial X, parsial Z, parsial Z. Ya. Lalu ada X, Z, Z. Ini adalah komponen dari vektor R. Ya. Lalu di sini ada apa namanya I, J, K begitu. Hitung. Jadi seperti tadi ya, silahkan. Tapi mudah juga dengan ini tadi sigma I, J, K, epsilon I, J, K. Apa di sini? Parsial XI, ya, komponen R nomor J, XJ, ya. Kemudian ini ada EK. Nah, ini sama dengan sigma I, J, K, epsilon I, J, K. Nah, ini jadi ada penulisan parsial XJ, parsial XI. Ketika J lain dari I, sebagai contoh misalnya XJ itu J itu 2, jadi XJ itu X2 itu Z, ya, jadi kasus J sama dengan 2, I-nya sama dengan 1, ya, makanya adalah parsial X2 itu Y, parsial X1 adalah X. X dan Z variabel bebas, oleh karena itu turunan Z terhadap X itu 0, gitu. Ya, kalau X lain, kesimpulannya begini, kalau X itu sama dengan J, maka hasilnya adalah 1. Contoh misalnya ini X1, ini X1. Parsial X kan sama dengan 1. Parsial Z 1. Parsial Z 1. Ya, tapi kalau ini lain, maka hasilnya 0. Ya, jadi ada dua kemungkinan di sini. 1 jika I itu sama dengan J, 0 jika I sama dengan 1 jika I sama dengan J, 0
0 jika I tidak sama dengan J. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini adalah delta Kronecker kemarin itu. Jadi delta Kronecker itu bisa diwujudkan dalam banyak hal. Salah satunya ini tadi. Dot produk antara vektor I, J, K, EI, E1, E2, E3 bisa. Tapi dalam bentuk turunan juga bisa. Turunan parsial antara XJ dengan XI itu hasilnya adalah delta Kronecker. Jadi ini bisa tuliskan. Delta I, J, EK. Oke. Nah, sekarang begini. Sekarang apa namanya kita bisa lihat suku ini lenyap itu ketika I itu lain dari J. Hanya yang tidak lenyap adalah ketika I sama dengan J. Kalau I lain dari J itu lenyap, ya. Ketika I sama dengan J maka itu satu, tinggal di situ. Ya artinya apa? Ini bisa ditulis sebagai sigma I epsilon I K lalu EK. Kok bisa begini? Ya, karena apa? Karena kalau yang tertinggal yang tidak nol itu hanya ketika I sama dengan J. Ya, hanya ketika I sama dengan J. Ya, ketika I sama dengan J, maka itu suku yang tertinggal, tidak nol gitu. Nah, oleh karena itu jumlahan ini bisa ditulis seperti ini. Ya, bisa ditulis seperti ini, sigma I K, karena I harus sama dengan J agar tidak lenyap, ya maka I sama dengan J ya langsung ditulis I saja, kita pilih I-nya saja, lalu J-nya diganti dengan I, karena I harus sama dengan J itu. Nah, masalahnya adalah kemarin sudah saya tunjukkan apa itu epsilon Levi-Civita, epsilon IJK itu nilainya bergantung pada indeks itu. Kalau ada indeks yang sama itu otomatis nol. Nah, jadi dari ini maka ini nol, ya hasilnya nol. Jadi rotasi dari R itu adalah 0. Ya, Anda juga bisa menghitung tadi, silahkan ya. Nanti hitung hasilnya juga akan sama. Ya, itu cara menganalisis secara saya rasa yang lebih sederhana ya, lebih simpel, lebih cepat gitu ya. Tapi memang kita harus butuh ini tadi apa namanya pengetahuan tentang itu. Nah, sebenarnya masih banyak sifat yang lain ya yang bisa disampaikan. Tapi sayangnya waktu ya ini sangat mepet. Jadi oleh karena itu saya lebih mungkin kita coba bicara hal yang lebih lanjut ya, silahkan mau dihapus, ya, mau difoto, sudah. Pakai sarung, pakai celana itu di apa? Ini di lap, oke itu biar cepet. Ya, biar cepat kering. Ya. Oke, jadi gradien, divergensi, rotasi, dan beberapa sifatnya ya. Mungkin coba kita sekarang apa namanya meningkat lebih lanjut terkait dengan apa namanya. Tapi sebentar, waktunya berapa menit lagi, Mbak Bu Yudi? Berapa menit lagi? 16 menit ya. 15 menit, oke. Ya nggak apa ya, karena masih ada nanti apa namanya teorema Gauss dan teorema Stokes ya. Tapi sesi berikutnya apa kira-kira isinya? Saya lupa.
sistem koordinat lengkung. Oke, ya, good. Kalau saya agak sedikit tambah sedikit nggak apa-apa ya, misalnya, ya. Oke. Ya. Good. Nah, sekarang begini, ya. Yang pertama, saya akan coba berarti memberi maknanya nanti aja. Tapi yang sekarang, bagaimana kalkulus integralnya gitu. Jadi kan tadi kalkulus diferensial, sehingga memunculkan operasi gradiensi, divergensi, rotasi ya, dan beberapa sifatnya ya. Nah, oleh karena itu kemudian sekarang saya akan coba membicarakan integralnya ya. Maka yang pertama yang perlu kita bicarakan adalah integral lintasan ya, integral lintasan gitu ya, integral lintasan. Nah, dalam hal ini maka perlu dibicarakan adalah konsep lintasan ya. Jadi nanti ada integral lintasan, integral volume, dan integral permukaan ya. Jadi yang pertama harus dibicarakan adalah konsep lintasan. Apa itu lintasan? Ya. Jadi lintasan bukan hanya sembarang kurva, tapi lintasan itu kurva yang sudah kita sepakati arah pergerakan. Jadi ada arah pergerakannya. Ya. Jadi kalau kita bicara kurva, maka satu yang pertama adalah persamaannya, yang kedua adalah arah dari pergerakan itu ya. Jadi sebagai contoh begini, kalau kita ada di dalam ruang gitu, dalam ruang berdimensi 3 ya. Lalu saya punya titik A di sini, ada titik B di sana. Nah, untuk bergerak dari titik A menuju titik B banyak sekali lintasan yang bisa ditempuh ya. Ya. Artinya kalau saya mengambil dua lintasan yang ini, dua kurva yang berbeda itu hasilnya adalah lintasan yang berbeda tentu saja. Ya, hasilnya adalah lintasan yang berbeda. Nah, selain persamaannya juga arahnya misalnya A menuju B, tapi kalau kurva lintasan itu juga berbeda. Oke. Ya, terus kemudian jadi lintasan ditentukan oleh arah maupun oleh persamaan lintasan itu. Nanti saya bicarakan tentang persamaan lintasan ya. Good. Nah, contoh yang lain misalnya ada titik C di sini ya. Titik C di situ. Saya pilih yang pertama lintasan ini dari A menuju ke C. Ya. Kemudian saya pilih lintasan yang berikutnya dari C menuju A. Gitu. Lihat di situ, persamaan kurvanya sama. Tetapi lintasannya berbeda. Kenapa? Karena arah yang kita pilih berbeda. Ya, arah yang kita pilih berbeda. Oke. Nah, sekarang saya akan coba bicarakan persamaan lintasan, ya. Jadi lintasan biasa kita tulis sebagai ini misalnya C begitu. Ya. Oke, maksudnya tadi saya ganti titik D aja ya biar lebih ya. Titik C begitu. Ya, ini misalnya C aksen. Ya. Jadi C dan C aksen itu dua lintasan yang berbeda dari A menuju B. Ini misalnya saya tulis sebagai C1, itu ada lintasan dari A menuju D, ya lewat ini. Lalu C2 misalnya, ini ada lintasan dari D menuju ke A. Yang jelas C2 itu akan bisa juga ditulis sebagai minus C1. Ya, ini lintasan yang kurvanya itu sama, ya, tetapi arahnya berlawanan gitu. Oke. Nah, persamaan lintasan ya, karena lintasan itu adalah kurva gitu ya, dan kurva itu adalah objek berdimensi 1 ya, maka dalam ruang 3 dimensi untuk menggambarkan lintasan dibutuhkan dua persamaan ya. Jadi ruang dimensi dari ruang itu sama dengan 3, dimensi ruang ya itu 3. Lalu lintasan itu adalah
ya, dimensi lintasan itu sama dengan 1. Ya, oleh karena itu untuk menggambarkan lintasan dibutuhkan 3-1 atau sama dengan 2 persamaan. Ya, jadi dibutuhkan 2 persamaan. Sebagai contoh misalnya ya, sebagai contoh saya mempunyai ini x kuadrat plus c kuadrat ya sama dengan 1 misalnya di dalam ruang berdimensi 3. Ini persamaan apa? Ini persamaan apa? Pasti di antara para peserta ada yang menjawab ini persamaan lingkaran. Itu salah besar. Ya, kalau ini persamaan lingkaran itu salah besar. Kenapa? Karena kita bicara di dalam ruang berdimensi 3. Ya. Ada hubungan antara X dan Z semacam ini. Oke. Nah, karena ada hubungan X dan Z semacam itu, Z-nya bebas. Z-nya bebas. Jadi titik-titik di dalam ruang sedemikian rupa sehingga X kuadrat plus Z kuadrat itu sama dengan 1. Jadi ini adalah sebuah silinder. Silinder dengan penampang berupa lingkaran berjari-jari satu-satuan dengan sumbu Z gitu. Jelas ya? Kenapa? Karena hanya memiliki 1 persamaan. Tapi kalau kemudian ditulis Z sama dengan 2 misalnya. Nah, ini baru merupakan lingkaran. Ya, lingkaran dengan titik pusatnya itu ada di sumbu Z. Ya, dan berada pada bidang Z sama dengan 2. Gitu. Ya, jadi kalau tidak ada ungkapan ini, itu adalah persamaan apa? Persamaan permukaan. Ya, jadi kalau tidak ada tambahan ini, itu persamaan. Demikian juga ini. Kalau tidak ada ini, maka ini adalah persamaan permukaan berupa bidang datar Z sama dengan 2. Kenapa? Karena X dan Z-nya bebas. Nah, kalau ini dijadikan 1 bersama-sama, letak adalah kumpulan dari titik-titik X, Z, Z sedemikian rupa sehingga ini berlaku. Itu berarti adalah ini ya, lingkaran ya, ini misalnya ya itu dengan pusat di titik 0,0,2. Dari jarinya 1 satuan. Oke, itu persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran ya semacam itu. Jadi oleh karena itu di dalam, kalau kita bicara kurva di dalam ruang 3 dimensi dibutuhkan 2 persamaan ya yang mengaitkan X, Z dan Z. Akan tetapi juga orang bisa menuliskan persamaan itu ya dengan parameter. Jadi R sebagai fungsi suatu parameter. Nanti X sebagai fungsi parameter itu ya ditambah Z sebagai fungsi parameter itu ditambah dengan Z sebagai fungsi parameter. Ya, ini K, ini G. Ya. Jadi seperti lintasan, capung, ya, lintasan apa di udara begitu, maka kemudian orang bisa nuliskan apa namanya seperti ini. Parameternya kalau capung itu misalnya adalah waktu gitu ya, waktu gitu. Kalau apa namanya yang lain itu parameternya bisa yang lain. Nah, ini persamaan ya. Jadi yang jelas kalau kita bicara apa namanya lintasan ya, kurva, maka X, Y, Z itu tidak bebas satu dari yang lain. Pada umumnya seperti itu ya. Oleh karena itu harus hati-hati di situ. Good ya, integral lintasan. Oke, segala ini suku X, ini suku Z, ini suku Z. Ya, ini ada lintasan. Sebagai contoh misalnya ya, sebagai contoh di dalam ruang itu ada medan vektor. Ya, di dalam ruang itu ada medan vektor yang stasioner misalnya. Medan gaya misalnya ya, medan gaya atau kuat medan listrik atau yang lain gitu. Ya. Nah, saya punya lintasan ini. Ya, saya sebut C. Dari titik A menuju ke titik B. Ya. Kalau kemudian lintasan ini saya potong-potong, ya, saya lakukan segmentasi, ya, gitu, ya, atas lintasan kecil-kecil, ya, masing-masing, ya, ini, oke, bisa dipotong-potong begitu. Nah, misalnya ini pada titik posisi ini titik R begitu. Kemudian ini ada delta R nomor I. Ya, ini delta R nomor I. Oke, ini RI. Gitu, misalnya.
Jadi delta 1, delta R2, delta R3 dan seterusnya begitu ya sampai delta Rn gitu. Jadi misalnya di sini adalah delta Rn misalnya gitu. Nah, di sini misalnya ya kita ada medan vektor dan nilainya adalah misalnya V sebagai fungsi RI misalnya. Oke. Lalu saya ambil dot produk antara ini. Jadi saya ambil dot produk antara V dengan delta RI. Ini bisa dibayangkan misalnya V itu adalah medan gaya. V itu adalah medan gaya. Kemudian kita membawa partikel dari A menuju B, kemudian medan gaya itu bekerja pada partikel itu. Nah, ini kalau situasinya seperti itu, ini dibaca sebagai usaha atau kerja yang dilakukan oleh medan gaya itu, ya, ketika partikel itu bergeser sejauh delta R ini. Gitu. Itu kalau seandainya, ya, V itu adalah medan gaya. Jelas ya, saya rasa. Nah, sekarang kalau V itu sembarang ya kita bisa sirkulasi. Jadi kalau V itu medan vektor kecepatan dalam fluida, maka ini nanti sirkulasi ya, potongan segmen sirkulasi ya. Oke. Nah, sekarang ini kita lakukan untuk setiap RI dari 1 sampai dengan Rn itu. Oke, ya. Good. Maaf ya. Saya ganti aja indeksnya ini. Saya ganti dengan A, B, C, A ya, RA. Jadi A itu dari 1 sampai dengan N gitu, ya. Oke. Jadi maaf karena IJK sudah kita gunakan untuk indeks komponen medan vektor atau vektor ya. Oke, oleh karena itu saya ganti aja A itu adalah indeks yang nilainya 1, 2, 3 sampai dengan N. Jadi tadi lintasan tadi saya potong-potong atas segmen kecil-kecil yang namanya tadi. Nah, kita dapat ungkapan ini ya, VRI VA RA dikali delta RA dotnya, dot produk itu. Oke, nah kemudian tentu kita bisa menjumlahkan. Jadi kalau misalnya V itu medan gaya, ini adalah kerja usaha, maka yaitu sepanjang lintasan A sampai dengan B, maka kita untuk masing-masing pergeseran itu kita hitung kerjanya, lalu sigma A dari 1 sampai dengan N V RA itu nilai medan gaya di titik RA, di titik tengah dari segmen itu, dot dengan delta RA gitu. Nah, yang dimaksud dengan integral lintasan itu adalah limit ini. Jadi limit ketika delta RA itu menuju 0. Kalau delta RA menuju 0, maka N itu menuju ke infinite. Jadi perhatikan ya, kalau delta RA ini diperkecil, segmentasinya diperhalus, ya, maka N itu akan menuju infinite. Ya, atau sebaliknya kalau N itu segmentasinya diperhalus, N itu menuju infinite, maka delta RA itu menuju 0. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan integral, kelihatan sini ya, integral lintasan dari A menuju ke ke B. Kalau lintasan itu saya sebagai C adalah lintasan dari A menuju ke B, ya. Maka saya tulis di sini. Jadi integral lintasan dari A menuju B melalui lintasan C itu saya tulis seperti ini, V R dot dr itu tidak lain adalah limit N menuju ke infinite, ya, N menuju ke infinite dari sigma tadi, sigma A dari 1 sampai dengan N gitu ya, itu tadi V R A dot delta RA. Ya. Kelihatan ya? Oke. Jadi integral lintasan VR dot dr itu tidak lain adalah limit dari jumlahan ini.
limit dari jumlah itu. Ya, Anda misalnya yang suka perhitungan komputasi misalnya dengan komputer, Anda bisa menghitung main-main begitu. Jadi Anda lakukan segmentasi, kalau di dalam komputasi namanya diskritisasi ya, diskritisasi lalu kemudian diambil diskritisasi itu semakin lembut gitu. Ya, kemudian kalau pelembutan itu dilakukan tidak lagi mengubah nilai, berarti itu ya nilainya segitu itu. Ya, jadi itu kira-kira definisi dari integral lintasan. Oke. Nah, jadi di dalam fisika memang tidak diharuskan exactly gitu ya. Dalam matematik memang harus. Sebenarnya Anda bisa menghitung integral lintasan itu dengan cara itu di segmen kepala itu lalu diperhalus gitu ya. Hasilnya tentu akan berbeda, berubah. Ya. Nah, kalau kemudian limit ini ada, baru kemudian karena bisa jadi limit ini tidak ada gitu. Ya, bisa jadi limit ini tidak ada. Ya, tergantung pada watak dari medan vektor yang kita bicarakan. Tapi kalau kemudian kita batasi pembicaraan kita hanya pada medan vektor yang well behave, ya, artinya bahwa integral lintasannya ada, nah itu tidak ada masalah ya. Oke, nah terus berikutnya ya, begitu. Ya, mungkin nanti saya sambung di sesi berikutnya aja ya, kalau begitu, kalau memang harus diakhiri sekarang. Oke, ya. Oke. Ya. Ya. Oh ya, ya. Ya, tentu saja berubah, ya, tentu saja berubah. Ya, tapi kalau kemudian pengambilan limit itu cukup ya, maka akibatnya suku-suku orde tinggi tadi sudah otomatis lenyap, ya, bisa dikatakan tidak lagi berpengaruh di situ. Ya, oleh karena itu kemudian tetap saja bahwa nilai yang di suku pertama itu yang akan yang dominan. Karena apa? Kita mengambil limit itu tadi. Ya, kecuali kalau kemudian limit kita tidak lakukan limit, ya. Jadi direct McLaurin-nya tidak harus limit delta x, delta z itu tidak harus sama dengan menuju 0 kan? Ya. Tapi karena tadi kita mengambil delta x, delta z itu menuju 0, dan otomatis suku-suku tinggi itu sudah tidak lagi berpengaruh di situ. Bisa saja dihitung, tapi itu tidak lagi berpengaruh. Gitu. Jawabnya seperti itu kira-kira. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Rosid mau bertanya tentang indeks tadi, Pak, yang mana? Yang tadi Pak Rosid mengatakan malas yang dihargai itu, Pak. Jadi itu kan parsial
Iya, Pak. Iya, iya, Saya iya. pernah Ya. ketemu soalnya indeksnya ada di atas begitu, Pak. Jadi Oh, ya, parsial XI, I-nya di bawah, itu ya. didefinisikan sebagai parsial I-nya di atas gitu. Konsekuensi gitu. Ya, ya. Sudah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus selalu membatasi set tadi, Pak. Kalau X kuadrat plus Y kuadratnya sama dengan 1, seperti itu. Jadi tadi kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 itu kan silinder, seperti itu. Nah, Ya, ya, ya. apakah kalau kita membicarakan sistem fisik, kita diharuskan untuk selalu membatasi set gitu, Pak? Karena kalau tidak dibatasi kan silindernya tak berhingga, seperti itu. Ya, ya. Atau bagaimana, Pak? Ya, oke. Terima Ya. kasih. Nah, yang pertama, apa namanya, saya katakan itu banyak kemalasan yang bermanfaat karena didorong oleh rasa malas menulis panjang daripada menulis terlalu panjang, maka kemudian kita cukup tulisan semacam itu. Jadi konvensi Einstein juga begitu. Nanti kalau dalam konvensi Einstein tanda sigma itu tidak perlu dituliskan kan gitu. Jadi tanda sigmanya tidak perlu dituliskan, tapi kita harus paham bahwa ada sigma di situ sebenarnya. Gitu. Itu contoh lain dari kemalasan yang dihargai. Nah, kalau ada pun tadi indeks yang di atas, di indeks bawah. Nah, kita yang bicarakan di sini kebetulan karena di tataran bukan teoritis semacam ini, maka saya menyamakan. Jadi kita bicara kartesius, maka kemudian indeks atas bawah itu tidak berbeda. Kartesius dan masih pada tata 3 dimensi, ya, belum melibatkan metrik macam-macam seperti Riemann, ya, metriknya adalah metrik Euclidean, ya, maka kemudian indeks atas bawah itu tidak lagi urgen di situ. Nah, nanti kalau kita bicara di dalam geometri lanjut, ya, geometri non-Euclidean, geometri semi-Riemannian misalnya, maka indeks itu menjadi penting karena nanti ada 2 vektor yang harus dibedakan, vektor singgung dan kovektor, ya, sehingga kemudian tensor pun juga harus dibedakan, ada tensor kovarian, ada tensor kontravarian gitu, ya. Maka kemudian indeks atas bawah itu menjadi urgen untuk dipisahkan atau dibedakan gitu, ya. Itu jawaban saya. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan apa tadi, saya lupa jadinya apa, Mas? Iya, Pak. Tadi yang terkait X kuadrat plus Y kuadrat itu, terkait batasan setnya. Oh ya. Oke, ya. Ya, jadi tentu saja sistem fisik itu bisa saja memang selalu yang finite, ya, karena begitu. Tapi begini, jadi finite, infinite, dan finite dalam fisika itu kan relatif, ya. Jadi kalau misalnya di dalam kuliah fisika dasar ada yang meninjau, ada dosen yang meninjau misalnya menghitung kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh distribusi muatan linier, ya, sepanjang kawat yang dikatakan infinite begitu, ya, dikatakan infinite. Tapi sesungguhnya bisa saja dalam realitas itu terjadi. Situasinya begini. Jadi saya mempunyai kawat, ya, panjangnya 2 meter gitu, panjangnya 2 meter atau 3 meter. Lalu saya kasih muatan tersebar merata pada kawat itu. Tapi yang kita tinjau, yang saya tinjau itu kawatnya betul sangat tipis begitu, lembut sekali begitu. Ya, kemudian yang saya tinjau adalah titik-titik yang berdekatan dengan kawat itu. Titik-titik yang berdekatan dengan kawat itu. Ya. Kira-kira jaraknya 1 mm dan sebagainya, sekitar itu. Maka saya boleh memandang bahwa kawat itu infinite panjangnya. Oke. Tapi kalau kemudian yang saya tinjau adalah jarak 1 meter dari kawat, maka saya nggak bisa menganggap bahwa kawat itu infinite gitu. Demikian juga misalnya bidang plat dikasih muatan merata gitu. Kalau luasnya itu 1 meter kali 1 meter begitu dikasih muatan, ya. Kalau yang saya tinjau adalah titik-titik yang berdekatan, ya, kurang dari 1 mm misalnya dari plat itu, maka saya boleh mengatakan bahwa plat itu infinite. Dan di tengah, ya, tentu saja di tengah, tidak di pinggir. Yang saya tinjau di tengah, ya, tidak di pinggir. Nah, itu saya bisa mengatakan bahwa plat itu adalah plat yang infinite gitu. Ya. Tapi kalau yang saya tinjau adalah jarak 20 cm dari plat itu, ya saya nggak bisa mengatakan bahwa plat itu luasnya infinite. Jadi saya rasa untuk istilah infinite dan finite di dalam fisika saya bisa agak longgar
semacam itu. Ya. Iya Bu, cukup Bu. Terima kasih Bu. Ya, cukup ya. 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 Harus hapus ya. Ya, ya. Oke, nah saya lanjutkan di sini aja dulu sambil nunggu papan tulis kering, ya. Nah sekarang kita bisa menuliskan persamaan itu, mungkin biar lebih singkat, saya tulis saja v begitu dot dr, gitu, ya. Nah mengingat delta r a itu bisa dipisah atas komponennya, ya. Jadi sebagai contoh ini ya, jadi ini bisa ditulis v RA dot delta RA ini bisa ditulis sebagai apa? V ya sigma I RA komponen nomor I dikalikan dengan delta X A ya. Itu delta I XA begitu. Ya, mengingat ungkapan ini ya, maka ini bisa dipisah jadi 3. Nanti bisa silakan dibuktikan sendiri kalau ini masukkan, kalau dimasukkan ke dalam limit semacam itu, maka nanti akan terpisah menjadi 3 limit. Akan terpisah menjadi 3 limit. Nah, 3 limit itu bisa ditulis sebagai ini, sigma Vx dx ya. Itu X-nya dari XA sampai dengan XB. Jadi kalau tadi lintasan tadi kan dari titik A menuju titik B ya. Jadi lintasan tadi dari titik A menuju ke titik B gitu. Ya. Kemudian ditambah dengan integral VZ ya DZ. Ya. Kemudian Z-nya dari ZA ya menuju ZB. Ya. Kemudian ditambah dengan integral VZ DZ ya ZA menuju ke ZB gitu ya. Nah ini sudah menjadi integral biasa ya, menjadi integral biasa ya. Jadi Vx dx Vz dz Vz dz. Hanya persoalannya adalah kita lihat di situ Vx itu tentu saja bergantung pada x, z dan z ya. Demikian juga Vz itu bergantung pada x, z dan z. Lalu VZ itu bergantung pada apa? X, Z, dan Z. Gitu. Nah, kalau kita ingin mengintegralkan ini, maka ingat bahwa X, Z, Z tidak lagi bebas. Kenapa tidak bebas? Karena terkait dengan persamaan lintasan tadi. Jadi, X, Z, Z itu tidak bebas. X, Z, Z dikaitkan ya, oleh apa? Oleh persamaan lintasan. Persoalannya begitu. Sehingga kalau kita ingin mengintegralkan itu, maka kita harus memasukkan persamaan atau lintasan tadi. Jadi sebagai contoh kalau kita menghitung dari XA menuju XB ya, Vx ya, X, Z, Z, dx misalnya begitu, mau menghitung itu. Nah, ingat di sini ya. Jadi ada Z, ada Z di situ. Itu nggak bisa dipandang
ya bisa diabaikan. Kenapa? Nanti Z itu mestinya adalah sebagai fungsi dari apa namanya X. Ya, Z sebagai fungsi X. Ya, Z sebagai fungsi X. Demikian juga Z itu nanti harus sebagai fungsi X gitu. Ya. Dari persamaan lintasan, lalu kita akan dapatkan ini. Lalu kita substitusikan ke Z dan substitusikan ke Z. Maka lalu kita dapatkan, lalu dihitung integral XA menuju XB, gitu ya. Nanti Vx, ya, lalu X baik sendiri, lalu Z fungsi X, lalu Z sebagai fungsi X, dx. Nah, kalau sudah di dalam kalkulus mulai di SMA. Berikutnya sama saja, ya. Berikutnya sama saja. Nanti integral ZA sampai dengan ZB dari VZ, ya, X, Z, Z, dz, dz itu sama dengan integral ZA sampai dengan ZB, ada VZ, lalu ada X sebagai fungsi Z dimasukkan dari persamaan lintasan, ya, kemudian Z sendiri, lalu Z sebagai fungsi Z dimasukkan. Nah, lalu ini bisa dihitung sendiri. Jadi betul-betul bahwa persamaan lintasan itu harus menentukan integral itu. Jadi tidak semaunya gitu ya, tapi persamaan lintasan itu masuk, maka disebut integral lintasan. Itu karena lintasannya itu menentukan perhitungan integral. Nanti VZ ya sama saja ya. Integral ZA sampai dengan ZB, lalu V Z X, ya, Z Z, ya, Z sebagai fungsi Z, lalu Z itu sendiri dz. Nah, ini sekali lagi persamaan lintasan muncul di sini. Oke. Nah, jadi nanti masing-masing integral ini tadi bisa dihitung, lalu kita dapatkan integral itu kira-kira. Nah, satu lagi ya. Tadi saya katakan bahwa lintasan juga bisa dinyatakan sebagai persamaan parametrik gitu, dengan parameter T begitu. Nah, di situ kita lihat bahwa dr ya, itu akan sama dengan dr per dt dikalikan dengan dt. Nah, kalau parametrik semacam itu akan lebih mudah. Integral C dari V R dot dr, ya, ini tadi kan mulai dari lintasan C tadi ya, C tadi. Ini akan sama dengan apa? Ini akan sama dengan integral V R dot, ini dr-nya saya ganti dengan ini, dr per dt, lalu saya kalikan dengan dt. Gitu ya, saya kalikan dengan dt. Nah, sekarang integralnya ini dihitung, bisa dihitung otomatis, dr per dt langsung bisa dihitung, lalu dot produk ini bisa dihitung, ya. Oke. Nah, kemudian semuanya bergantung pada t. Kenapa? Karena ini r ini juga bergantung pada t. Ya, di sini r itu bergantung pada t, gitu. Ya, kemudian v dot dr per dt dikalikan dt. Nah, sekarang integralnya dari ta sampai dengan tb. Gitu. Ya, sehingga integral lintasan yang semacam ini akan lebih mudah dihitung dengan jalan ketika kita sudah mengetahui persamaan parametrik itu. Jadi persamaan yang lintasan yang ditentukan oleh suatu parameter YL. Gitu. Ya, saya rasa itu sementara ini, Bu Yuni.